Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram. Hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Wala taqulu lan aja ngucap sira kabeh, aja komentar sira kabeh, aja mentahkim sira kabeh. Kula baleni manane iki. Wala taqulu lan aja mentahkim sira kabeh, aja ngucap sira kabeh, aja ngukumi sira kabeh. Lima krono demi perkara. Tasifu kang wis nyifati, kang nyiri, cara Jawa nyiri, utawa ingkang nyifati apa alsinatukum, apa lesan-lesan sira kabeh. Ali wasfi alsinatikum, tegese krono oleh nyifati lesan-lesan sira kabeh. Kowe nyifati al-kadziba ing kedustaan. Kowe ngucap hadza halal wa hadza haram. Hadza utawi iki halalun barang halal wa hadza utawi iki haramun barang haram. Kowe komentar lima maring perkara lam yuhillahu wa kang ora ngalalno ing maksud Allah. Wa lam yuharrimhu lan ora ngaramno Allah ing. Li taftaru supaya gawe-gawe sira kabeh Allah ing atase Allah. Ta'ala wa atas nama Allah. Al-kadziba ing kedustaan. Binisbati dalika klan nisbat mongkon-mongkon kabeh ilahi maring Allah. Innal ladzina ta'tamna wa akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wa ing atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Iku la yuftikuna iku ora bakal bejo sapa alladzina. Mata ungkolipun, lahum mata ungkolipun. Lahum tetep kedue ladzina mata ungte kesenengan kolipun kang sithik di dunia ing dalem dunya. Walahum lan kedue wong akeh fil akhirat ing dalem akhirat. Ada pun disiksa alimun kang larang atau mulimun tegese ingkang larang. Wa 'alal ladzina hadu lan ing atase ngomong sing Yahudi, Yahudi tegese Yahudi, karena ngaram ingsun Allah maing perkara. Pasut nakang nyritan ingsun ali kae ngatasi sira ing kopi sang sedurunge iki dawuh. Ayat ayati wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Lan ing atase Yahudi haramna ngaram ingsun kulladzi dzufuren ing saben-saben kewan sing duwe kuku. Sejarah nggak sapi di kuku. Ila akhirnya mereka maring akhirnya jauh. Wa ma zalamna man ora zalim la ingsun ora zalim ingsun bukan alladzina kita ini dari kawan ngarap ngono kabeh. Walakin kanu tapina ono sapa ngake anu sapa dene laki ya simuna padha ngani kaya sapa ngake. Berarti kabil maasi klan lakoni pira-pira dosa. Al mujibat ingkang jalari dalika maring mengkono-mengkono ikilah napa walakin kanu anfusahum yazlimun firtika bil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira maksiat al mujibati ingkang jalari ila dalika lidzalika maring mengkono-mengkono adzabin alim lidzalika ilal adzabin alim summa ina rabbaka mongkono li satemene pengiran sira liladina kedhe wong akeh amil kang nglakoni sapa ladina abdu ing kaelekan isyirka sing nglakoni ing kemusyrikan oleh nglakoni bijahalatin sebab kebodohan. Sumat abu mongkon li tobat sapa ngake roja udik sebali sapa ngake mimba didzalika sanging sause mengkono-mengkono kabeh. Sause nglakoni syirik bijahalat den wa aslahu lan dandani sapa ngake amal ing amale wong akeh. Inna rabbaka ta'ala pengiran sira mbak dia sanging sause mengkono-mengkono kabeh il jahalat titik kebutuhan. Awit tobat utawa sause tobat iku la ghafur niktene akeh nyepurane lagu marang akeh rahimun tur akeh welase. Mungkin inna Ibrahim. Nah, ini kalau terangkan gitu masalah hukum dasar Islam. Terus ngeten ya, tenggene pakai Islam, itu wonten hukum itu gampang, yang masyhur itu halal haram, itu nanti masalah halal haram. Wajib kalian nopo sunnah. Wonten ulama sing namai mubah, berarti 5. Kalau lama sing nganggur nabi khilaful aula. Ini kumpul nganggur, ora nggawe mubah.
Juga ada sing darani makruh, ana sing makruh karo gajah tiga, ana sing rapati napa? Oh, nganggur berlebihan. Bon ini kalau terang masalah prinsip. Kalau ingin itu mulang santri-santri sing pun tamat ngaji mahali itu syaratnya kitab Minhajul Thalibin Imam Nawawi. Kalau kali ini malah, kalau niku mucal kitab mahali niku syaratnya Minhajul Thalibin Imam Sinten Nawawi. Dasar fikih Syafi'iyah. Ya dasar fikih Syafi'iyah itu deres Minhajul Thalibin Imam Nawawi. Sing aran Majmu'. Ini kalau terangkan. Kalau ini beberapa kali ditanya, Gus, hukumnya wong gagal jangkrik itu nganti suges jadi kaji nopo jangkrik. Sekarang itu semenjak banyak hewan piaraan itu jangkrik ya lari, cacing gitu nopo. Malah kalau kuireng di kantor-kantor Yogyo malah sing luwih seru. Kasih bubutane pitik. Itu didapot bak jadi set. Nah di set dikulak wong sing duwe ternak lele. Hukumnya dagangan apa? Set, itu bi. Mengenai nasib ulama itu orang terbadi ini kalau mikir hukum. Jadi orang terbadi ini kalau mikir apa? Nak komentar orang alim dari orang alim. Nak alim orang tinggal biasa darahnya alim. Nah ini memang jadi masalah-masalah yang utara-utara dan kasus. Kalau ia era 98 nanti 2002 nanti cedera, ini pun pensiun pun jadi suhu. Tapi kita tetap sering ditanya. Kalau terang kita. Yang jelas prinsipnya gini dalam pakai Islam ini pegang sampai kalau kamu pengiran tidak pegang. Islam itu pantangan mengharamkan yang tidak haram dan mewajibkan yang tidak wajib. Itu pantangan betul. Kelihatannya sepele nih pantangan. Jadi misalnya saya punya pondok, santri mesti sama nyawa atau kok tak wajib nopo Dawud, tak wajib. Itu di Islam dikritik betul. Selamanya kalau sunat ya tetap nopo sunat. Tidak bisa saya mentang-mentang santri saya biar soleh tetap nopo Dawud, wajib galai itu kalau itu tidak bisa. Saya nanti dimari Rasulullah, jadi nabi gue aku. Nabi ini darahnya sunat, kok kiai ini darahnya nopo, tidak boleh. Memang resiko kayak saya terus duit santri atau tidak. Ini jujur banget. Karena ya memang kiainya ahli ilmu itu memang kotor gampang-gampang kiai yang biasa bicara itu. Gak iso santri kudu dalek benar iki Pak. Gak iso gak usah. Mergo nek atine gak iso padang mung tentang hukume nabi ora iso. Sunah kedarane apa? Sudah koyo padang aku. Wong padha kiai ne batas-batas ya tenang kok. Ya nanti tadi gini, ya biasa menengan itu. Cuma menengan tak arah hukum tetap, menang dulu. Tinggal hukum cuma juga menengan tak takut. Buat memang ini sensitif ya. Ini pulau Sudono sejarah mulai Rasulullah sampai tangan. Saya ini jadi masalah. Uang saya abdul kelakar, abdul pakanannya arwana. Abdul jangkrik, pakanan iwan kuat. Di pulau ada banyak nanti murid GG top. Dia nanti ngasih GG top terkenal lagi. Saat ini itu ya dia hafal Quran. Dagangan jangkrik betul apa? Ya imam musola. Tapi kalau nanti penelitian tentang Bandung dia 3 bulan, nonton kiai itu biasa. Tentang Bandung itu kan aurat ya. Anaknya pun perawan katoan cekak. Alasannya pakaian adat. Di Bandung biasa anak kiai kalau anu. Dan itu kiai ini berdagang bulus kurang-kurang. Itu hukumnya dia benar. Jadi kalau di Rembang itu alhamdulillah orang itu masih banyak yang tidak kontroversi ya, dagangan ide, jadi normal semua. Nah, ini sekarang jadi masalah. Wow gitu. Set santri. Kalau nyontok wong soleh, mereka nak orang soleh orang mikir halal haram sama rasa tersinggung nak nyontok santri. Nak wong ra saleh kan dari awal gak mikir halal. Santri dagangan set dikulak santri sing kulak sing gadah kolam napa? Menjen pangeran nak ngakali manusa iki. Manusa nak mangan sae wong gak. Nek dipangan lele-lelene dipangan. Jadi manusa yo gampang akal-akalane gampang
diputer titik terus doyan. Mangan tae menungso gak gelem. Dipangan titik, diputer titik, titike. Menungso ngoten. Sok suci tapi bulet. Iku menungso. Mane sing demeni wong saleh mesti wong saleh. Wong saleh ora gelem pacaran mbek wong katoan. Malah tertarik mbek sing jilbab. Kapan malah masalah. Wong saleh ora dadi saleh. Padahal tertarik mbek wong. Mane hati-hati dadi wong saleh. Wong saleh tertarik mbek wong. Mau pacaran katoan cekak orang tetap dosa. Tapi pacar wong sing wis ra dosa. Ya dipacar dadi dosa lho, Bapak. Yo kira sampo tadi usut natu wae, terane pengiran ngono. Terus protes ben bon iki sing kados nyata. Piye cara hukume kiai mriki ngukumi dagangan cacing labang diternak nanti iso dedikasi. Dedikasi nopo? Itu memang pentingnya ngaji. Ini menurut saya. Dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Sama tidak harus ya. Mungkin di antara kalian sudah punya guru yang memfatwakan itu. Kalau itu lebih akurat menurut jenengan, ya mau. Saya yakin dengan fatwa saya sendiri. Yang masih netral, anut mawon. masih nopo netral. Nyata. Dari awal cara pandang Imam Malik dengan Imam Syafi'i masalah makbulah itu memakai. Menurut Imam Malik, yang tidak disebutkan Quran itu halal. Secara Imam Malik, memang berkecap halal. Gawe oseng-oseng cacing, gawe keripik cewak. Jadi kalau tidak ada solusi menurut mazhab Syafi'i, kamu boleh intikal mazhab. Tidak, maksudnya ngalalkan jual beli cacing tidak apa mbok goreng, mbok oseng-oseng. Tapi kan untuk menjadi sahnya dagang, kan harus dihukumi manfaat dulu. Kalau baleni malih dalam fikih Syafi'i untuk mengatakan sah itu harus manfaat baru jual belinya. Nah, padahal untuk dikatakan manfaat sebagai makruh itu harus mengikuti mazhabnya itu Imam Malik. Jadi kalau muni halal kok terus oseng-oseng boten maksudnya oleh dagangan ngoten niku. Tapi ora usah makan kualap Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia mazhabnya mazhab nopo? Kalau bolak-balik ngomong malingnya mazhabnya nopo? Jadi maling itu nak ana wedhus, iku barang halal. Ditolong mbek maling, mergo wedhus itu nopo? Halal. Maling mau nyolong asu, mergo asu tak. Jadi maling wae mikir halal. Maling itu rata-rata mazhab Syafi'i. Asu kelewatan ning dalan dibar, mergo asu haram. Tapi nak wedhus halal. Malah oleh ditolong, mergo nopo? Jadi malinglah bermacam nopo. Mulane wong saleh iku bahaya. Saleh kok rugen. Rugen ana wong kantokan cekak blodor, ora kepengin masak. Ya ora ngarep ya jane. Mergo ora saleh, ora tolika. Terus ini gak nopo. Jajal ono rondo biasa pengajian ngaji dekne terus dipikir. Jadi wong saleh lah iki yo duwe mazhab sing rapati saleh. Ya wis menungso. Kadang maling malah luwih saleh. Mergo maling mau dosa-dosa. Dene nak mangan aku bisane. Mane zaman kerusuhan Mei. Jadi kalau bertahan di publik, Pak maling di Indonesia ternyata macam ini udah itu rawong nyolong Pak kerusuhan Mei Jakarta. Sing kita untuk daging anjing, kita untuk daging kambing. Haram milik kamu anjing, milik saya halal. Padahal foto-foto ngerampok. Karena milik saya kambing, milik Anda anjing. Jadi dalam mazhab Imam Malik, selain yang disebut Al-Quran itu hukumnya halal. Sampai rasa kuatir, Gus tidak boleh MTA. Ini omongannya wong alim, berarti harus pada. Gini loh, kita hanya punya kepentingan untuk intikal mazhabnya fil-beh. Saya ulang lagi, bukan fil-akli, fil-beh. Saya hanya fatwa ini fil-beh, supaya transaksinya sama seperti mazhab Syafi'i misalnya peletong. Bungkus itu, cara ini dari kotorannya sapi. Peletong itu kalau dijual belikan kan nggak sah, karena najis dalam fikih sapi. Tapi dalam fikih sapi banyak mengatakan kotoran hewan yang bisa dimakan itu nggak najis. Kayak Imam Ustukhri, Imam Royani berpendapat Rasul Makul Tohirun, kalau hewannya bisa dimakan, itu kotorannya apa?
Berarti untuk mensahkan jual beli teledong jadi pupuk harus intikal mazhab yang mengatakan itu nopo. Tapi kita hanya filbek loh ya. Ojo kota kita teledong enggak masjid ala tanam nopo. Tidak fatwa saya jelas ya, jangan salah kutip. Filbek ya, saya hanya punya kepentingan nopo. Filbek untuk jual nopo. Awas apa pelintir. Orang alim, tukang gosip nopo alim, tukang pelintir wong apa? Ngalim, busuk. Nah ini biar jelas. Begitu juga yang lain-lain. Jadi misalnya ada orang ternak jangkrik, dia kaya karena jangkrik. Kalau untuk kepentingan bek dan beknya untuk sesuatu yang halal, misalnya untuk makan ikan dan sebagainya, itu halal untuk beknya. Tapi jangan katakan jangkrik halal terus gue oseng-oseng, gue goreng. Itu untuk kualat di mana? Kecuali tapi makan jangkrik itu apa? Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu marah sesuatu yang haram menurut mazhab Syafi'i, tapi jadi komoditas. Ini solusinya begitu, sampai intikal saja separuh, intikal untuk filter. Jadi intikalnya separuh saja, jangan penuh. Ya, ini kok kualat. Nah, intikal penuh, kenapa? Saya kemarin itu dulu ketika saya musyawarah itu sering belajar kitab fikih, kitab foto-foto. Dan ini belum pensiun, tapi belum betul pensiun tetap aja ditakoni. Ya karena memang itu mendesak. Dan jangan sampai mengharamkan barang yang halal itu pantangan betul, apalagi itu di atas namakan Tuhan, di atas namakan apa? Sekarang di Kudus itu banyak kiai yang memaksakan makan kebun. Dulu fatwanya Sunan Kudus karena menghormati agama Buddha, buat tenaga makan apa? Makan sapi. Saat ini banyak kiai yang menentang karena sudah sampai ngaramno barang apa? Halal. Paham itu Rasulullah baleni malih. Solusi-solusi untuk sesuatu yang menjadi transaksinya santri. Sampai intikal saja ke mazhab Malik. Intikalnya separuh saja, hanya filter. Jangan fil akli. Kalau fil akli itu bahaya. Ini fatwa saya yang menyangkut makan. Yang kedua menyangkut nikah, ini yang paling sensitif. Nikah niku kotok baline itu sifat. Ya. Nikah niku kotok baline apa? Sifat. Ya. Sebab itu tentang dikak Al-Bajaj itu nak ngeleng keluarga Nabi Nabi Arafus sifat. Falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi kaum. Araku padha ninggal saka keluargane Nabi asifah ing perselingkuhan. Mane wong Arab niku nasabe jelas. Mergo selingkuh lu pantangan bikin babai Nabi. Hingga nasabnya jelas. Kalau nak wong selingkuh nasabnya gak jelas. Boleh kita bapake pirang sifat. Babanya Nabi itu meninggalkan sifat. Berarti wali aneh sifat untuk menjadi anak halal syaratnya harus nih. Nah, padahal nikah sedurunge Nabi Sugeng, sedurunge Nabi dadi Nabi, sedurunge ono fatul mu'in, ono takrib, ono fatul wasa. Nikah riyen pokoke titen-titen. Di babonan iki kok digawa ruhin, terus wong akeh ora nek iku digawa-gawa ruhin. Iki bojoku lho, iku wis darani nikah. Hingga kok anake ruhin ambek babonan jahiliyah, ya anak halal. Artinya begini, kesimpulan ini rumah tenang. Setelah ada Islam, ada mazhab Syafi'i, ada Mu'in, ada Wahab, kan kemudian nikah itu sekarang harus pakai wali. Wali saja aturannya harus bapak kandung. Bapak kandung rano, mbak kandung. Nah, mbak kandung rano tentu dulur kan. Nah, dulur kandung misalnya sing stres, jirun pindah sing apa, kon arano kabeh pindah akhir ruwet. Engko ana saksi loro, syaratnya kudu adil macam-macam. Nah, padahal nikah zaman jahiliyah itu tidak memenuhi syarat ini. Ya, nikah zaman jahiliyah tidak memenuhi syarat. Tapi tidak memenuhi syarat ini ketika salah satu misalnya orang nikah zaman jahiliyah terus menangi kanjeng Nabi, terus yang satu Islam. Itu ingkotoan nikah. Mereka dianggap wong Islam atau wong kafir. Ini rumah tenang. Jadi kasus banyaklah kasus gitu zaman sahabat. Yang itu Islam. Yang lanang orang Islam ini ingkotoan nikah. Ini tenang rumah orang tenang itu sampai salah ini hukum. Tapi lucunya dalam fikih Islam, nak sing lanang terus nyusul Islam idahnya belum habis. Niku zaman nikah. Kalau banding balik, nak sing lanang nyusul Islam idahnya mati, itu zaman nikah. Nikahnya dianggap lanjut. Artinya apa? Islam yang sudah ada nabi, yang sudah ada aturan fikih mengesahkan nikah yang dulu. Padahal nikah dulu nggak ada prosedur dari ini. Istilahnya zaman
nikah. Enggak perlu nikah yang terbaru, tapi zaman ini rumah penting kolaborasi. Nah, kalau situ berarti Islam itu mudah sekali masalah nikah. Mereka sekali rambut sakno, itu jenisnya zina atau sifat. Mulai sekarang saya pernah sering ketemu sama profesor dari Al-Azhar, dari Jakarta, dari mana. Itu sering debat kusir betul masalah kawin mut'ah, masalah kawin bersyarat, kawin salah wali, kawin salah peti. Itu hukumnya ini. Yang fanatik sapi hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah jadinya apa? Ya tidak sah. Beda loh ya, wong alim berang alim debat. Padahal alim debat itu bingung tenang. Pokoknya tidak sah. Dan kalau tidak sah jadinya apa? Ya pokoknya tidak sah. Nak rapati ngalim mesti jawabin. Nak asal dino goblok kowe. Tidak sah dalam proses nikah itu jenisnya syubhatul wasi. Iku ora mesti akibatnya zina. Asal ono proses nikah akibatnya ora nopo zina. Paling tak meleset-meleset syubhatul wasi. Wasi sing nopo syubhat. Nah zina lawaran itu demenan itu zina lawaran. Kok sing mesti zina iki tok bojone wong. Iku mesti zina, ora ono pekiblat. Ngeloni bojone wong iku mesti nopo? Wis gak iso dipekiblat dikelari. Wis ra iso. Pak mengenai Nabi pertama nyebut zina anjuzani ya halila tajari. Oh zina bojone. Nomor loro sing mesti zina iku ambek perawan terus tau ora. Iku yo rawan. Tingkat zinanya tinggi. Sing mari rondo perkara iku nak rondo. Iku mulai perkara. Maksudnya mulai perkara ngeten. Yang berhak menentukan nasibnya dia saksi kan tetap ya. Saksinya kan dua. Mereka itu saksinya dua. Lalu waline rondo itu sapa? Nah itu ulama bilang, ada mengatakan wali ini tetap nganggo urutan kaya hukumnya perawan juga baik dulu. Orang sing darani rondo berhak menentukan dirinya sendiri. Sehingga ngukumi zina dalam proses kawin yang tadi, yang sudah pakai seksi loh ya, orang demenan yang bocor, teman yang seksi, demenan terbuka kan ini. Nah ini penting kolaborasi, itu terus repot. Jadi kalau tidak sah, melecehnya ramsi zina dalam semua proses nikah, asal niat ada proses nikah. Iku nak rasa melecehnya razino, jenenge wati sub. Nak wati subhat, iku ra iso dirajam utawa dikenangi sanksi kaya wong zina. Mergo dawuhe Nabi idrul kudu dadi subhat. Anggere ana semi bener, iku ra iso darani salah. Meskipun ya ra iso darani bener. Dikaya wong salat rukun syaratnya ora dilakoni. Iku ora iso mbok arani ora salat. Sehingga ra iso dikai hukum sanksi. Orang Islam ora tau salat, tetep darani salat. Tapi salatnya ra iso darani Islam mergo rukun syaratnya ora. Jadi misalnya ada keputusan hukum Islam. Wong sing ora salat 3 dina berturut-turut dalam negara Islam, imam wajib mateni. Misalnya dalam hukum Islam aturan ngono. Ana wong salat, ya tetep ra iso dipateni wong wis salat. Tapi sholatnya reso darani Islam mergo rukun syaratnya gak bener. Artinya beda wong ra sholat total ambek wis sholat tapi salah. Wong demenan total ambek wis niat nikah tapi nikahe tetep salah. Jadi nak nikah tetep salah jenenge wajib juga. Iku yuri sunnah tetep ndadekno ana nasab. Tapi nak sing murni demenan niku ra yuri sun. Wong budino nanti ini juga nih. Ini kalau wonten resepsi wali masuk tasnya. Macam ngomong gitu loh itu kurang aja. Karena nak kalau ngalim itu resepsi acara seneng kita apa nih? Nyorok kok. Kalau ini ngawet notinya. Terus perngawe itu bisa eleng pas 5 bulan. Kebetulan wali masuk tasnya. Kesimana apa aja kok? 5 bulan terjadi ya berarti produksi bisa. Jadi dia ini ya saya ngangkat no. 5 bulan tepat wali masuk tasnya. Anak itu. Ya misalnya anak yang lanang lah kan produksi kebelanja kan. Ya rata-rata lama darah dia minimal 6 bulan atau pantas. Oke dengan motor 5 bulan wis nopo. Lah. Iku piye? Aman kiai ini salam bisa aku kiai ora ya pas ngakakno. Ya resiko kiai ra wali resiko. Akakno itu ora ono etoro isine. Lho keplek ya iku kebodohan. Iku terus piye? Lah anake wedok, iku nek cara ahli fikih kan masalah anake kok. Karena nanti kalau itu gedene kan butuh wali nanti. Padahal kalau produksi gagal, produksi haram, kan bapaknya ra iso dadi napa?
Itu kalau bisa cangkemmu, kayak acara resepsi kok cerita mau. Acara resepsi yang ngomong soleh yang biasa soleh. Cuma dia cerita masalah ini, tunggu cerita. Masih kalau mikir kok. Orang ketemu itu kan ada lu angel ketemu dengan. Ya kayak gitu. Nasibnya kiai itu kalau mikir tenanan, uang dia tanpa matang. Nah salah dulu. Mana gua mantap di suara, turut keluar orang tenang. Tunggu takut-takutan kok. Konsultasi ini bayar itu ya ora jelas. Nak salah disalahno pengira. Kulo nak salah disalahno apa? Ini nekat bapak anda kesadar takut itu. Mana itu? Wahnya kadang dia pengaruh konten. Alhamdulillah di kandang bisa. Ini aja yo. Mau nak 5 bulan diproduksi kebal aksi. Itu kan anak-anak kawin waline ra kowe taken jelas. Wis motor cangkem motor tobat. Lu hukum kan jelas. Nanti itu makanya ya. Kesalahan itu pasti melahirkan kesalahan yang lain. Itu kalau tidak diperjelas sekarang. Nanti kalau si anak ini rabi diwalengi bapaknya kan tidak sah kan? Karena produk gagal. Lo buat temukan hukum-hukum rumah. Makanya saya itu terima kasih sekali. Sekarang di Al-Azhar itu model spesifik. Ada dokter fakir. Kayak Pak Koresia itu dokter fakir. Sekarang itu spesifik. Bahkan pakai saja dipisah. Kayak Yusuf Kordowi itu dokter tigun dakar. Dokter tigun nikah. Kalau nanti wawancara dokter tigun nikah. Kalau udah masuk masalah itu. Nikah yang paling aneh-aneh dia tahu apa. Wah, kalau dokter Edian. Wah, dia nikah model mutah, Dawud Azuri model apa? Gunanya dokter nikah jadi gini, Bapak. Tahu sah nikah model apa saja. Oh, rai mesem. Ini memang sensitif. Ya itu tadi, kalau melesetnya nikah namanya sifah. Melesetnya sifah namanya. Nah, tapi ketika ini pengiran barang halal ojo barani haram, barang haram ojo barani. Lalu sing mesti gak ngarang orang itu sini. Makanya kayak kasus TKW, saya pastikan itu pasti dosa. Karena punya suami di Indonesia, tidak bisa dikela. Anda kan tidak punya suami di Indonesia, dengan dalil 2 manakala hakim itu wali hakim. Gampang lah, boleh dalil-dalil. Nak gak bojone wong, misalnya saya harap-harap wis. Nyebet apa malane. Majikan-majikan itu nyebet. Nak gak bojone wong kan hakim wali dengan jarak sebegitu jauh kan itu dikhilah wali napa hakim. Hakim tidak dikhilah meneh muhakam. Paham lho gitu kan pakai kena diakali lah. Taksi supir sampai tukang pintu akan kena. Tapi nek bojone wong itu ndak bisa, paham gitu. Padahal dalam konteks TKW rata-rata bojone wong. Iku ora ono piye. Mbok pakai paling edan, mbok dokter paling mesum ora iso. Wis ora ono. Tak apa iki. Wis akeh dokter lah. Nak bojone wong tetep itu ada bisa. Itu sudah tertutup rapat gitu. Itu sampai saya punya cerita ke teman-teman yang biasa tahu permainan itu. Itu katanya di Tangerang. Itu bahkan untuk melegalkan yang gitu-gitu itu dijanjakan. Bahkan statusnya ditulis apa? Karena sebagian seks itu ya pantangan dan anak bojone wong. Itu gak kena dibeki. Gak kena apa? Dibeki. Itu ada yang minta bagian PJTK memang minta syaratnya harus apa dijanjakan. Maksudnya gue ngelah mau ben kena dikelah. Paham ya? Mulane ini sampai orang alim fikih tenanan kabeh. Pokoknya tadi ya yang tidak punya guru monggo ada guru. Nah yang masih netral anut guru. Masih anut mau. Ya detail tapi ya betul-betul oke. Makanya Nabi kalau jauh antuzani ya khalidata itu serama hukumnya. Nah, istilah Quran wal muhsanatu minan yang keempat menyangkut barang mubah. Nah, ini kita harus senam otak. Dan ini saya ajarkan secara ikhlas. Mubah itu artinya tidak wajib, ya tidak sunnah. Jadi ada jagungan itu mubah, sampean turu ini mubah, mangan sate ini mubah. Oh ngapa mikir lawang, menghitung nasib ini apa? Nah mungkin fatwa kan rokok haram. Ini cara kiri-kiri musola betul. Mungkin mengaruh, tapi ular umumnya ini mulai cilik nganti gede, nggak musola. Hiburan keluar rokok yang pojok itu haram, gak terima. Kiai musola, itu kan sudah puluhan tahun ngurusi musola. Ibu
hiburan rokokan ning pojok. Hiburan kita kok. Ngaram liyane yo akeh, dino demenan wis haram. Nanti cara jumlah haram wis akeh, ora usah tambahi nopo. Rokok. Terus jiran kanggo kowe ke haram terus. Kanggo kowe ke haram khusus kan. Iku ngambil fatwane jenengan kowe lak bangsa ora haram-haram tok. Kalau UI kan mengatakan rokok itu haram karena ganggu rokok. Mulane kanggo kowe mungkin haram rokok malah stres. Malah nanti orang sehat, malah rokok. Makanya orang yang biasa rokok, orang rokok stres malah wajib rokok. Kebandingannya paru-paru berutak. Ada paru-parunya rusak, kalau teke cek wah. Lebih tadi kan kalau hukum Islam kan apa pudorore? Tidak sama adororani untuk kita apa kurung. Jadi orang cara ini kamu kuat, bangun pertemuan gitu. Dunia ini musola yang waktu. Sepuh-sepuh didukung orang makmum nanti sulit cintain si mami dewe. Apa wudhu boleh padasan coplok. Wah, rasa tiga musola lagi pondok atau sekolah cek enak di santri. Jadi kalau tinggi saya ini orang tanya, dia musola ini bisa sakit. Sholat dewe antara di pengaruh. Kalau gue esok macul-macul di, itu hiburan rokok di haram ini. Kok kecewa pondok mui dan pol. Orang ini berbuat dari dengan halal yo. Halal kalau gue halal. Ya sudah begitu. Ngelatih gue tidak ditapai dia. Yang tentang pasar jalanan be anak gue sering dicegat. Tahu. Mau ternyata hukum dia, gue tidak akan di sana. Kemudian dari orang bersuara. Memang berat ya masalah kayak gitu. Kalau balik ke mubah balik. Mubah itu yang tidak wajib. Ya tidak haram, ya tidak sunat. Itu jenisnya apa? Mubah. Tarifnya mubah itu kalau dilakukan ya ada apa-apa. Ditinggal juga. Nah tarifnya sunat kan dilakoni diganjar, orang. Nah, tarifnya wajib dilakoni kudu harus ditinggal. Nah itu saya yang asik di kitab itu yang dikarang ulama-ulama dulu termasuk Zakaria Lansor. Itu ada ulama yang menentang, makanya saya tadi bilang, yang bilang ada khilaful awal ulama nganggur. Yang bilang ada memproses daurah malah tujuh tengang. Mubah saja itu banyak yang menentang. Enggak ada hukum mubah. Mubah itu pasti ilal wujud atau ilal hurmah. Pasti mepet ke wajib atau mepet ke haram. Enggak ada mubah sejati. Karena begini, enggak ada barang mubah dilakukan kecuali saat itu seseorang meninggalkan barang haram. Eleng-eleng. Enggak ada barang mubah ditinggalkan kecuali saat itu orang itu meninggalkan barang. Alih contoh gampang. Roken ning omah dhewean rokokan itu. Diram dhewe rokokan itu musuh rokokan. Tadi itu fantasi dhewe mau dibojo ayu piye. Pokoke fantasi. Semuanya fantasi dhewe. Itu mubah, sah saja. Dene ngamun gitu, ngamun nasibnya itu ya Pak. Dan itu menurut yang ngarang usul fikih itu termasuk Zakaria Lansor itu juga. Itu wajib. Roken ngamun itu wajib. Fantasi gitu itu wajib. Alasannya karena dia sedang di rumah sendiri, berarti tidak di tempat-tempat maksiat. Saat ruhin begitu, berarti meninggalkan haraman. Makanya kata ulama itu, saya masih hafal tabirnya gitu. Jadi boleh sampai kutip. Itu lafaznya persis ini. Dan saya hafalkan memang ini karena menurut saya kaidah Islam. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa yatahaqqaqu bisukur tarkul bisukur tarkul hibah. Wa yatahaqqaqu bisukur tarkul qatli. Misalnya saya diam itu mubah kan? Enggak omong itu mubah, diam. Tapi pasti kejadiannya saya diganjar Allah. Kalau saya diam tidak ngomong, artinya tidak menghujat orang, tidak mencaci orang, tidak ngerasani. Begitu juga saat ruhin turu. Turu artinya gak ngeloni bojone wong, ora dino, ora nyolong, ora mateni. Padahal mateni wong dosa. Ninggal mateni ganjaran. Iku lho baleni iki. Mateni wong dosa. Ninggal mateni ganjaran. Lah turu ninggal apa nglakoni? Ninggal. Berarti untuk ganjaran betul. Ganjaran. Dino dosa. Ninggal dino ganjaran. Turu ninggal dino apa nglakoni dino? Ninggal dino. Berarti turune rugen ganjaran.
ngelamun, ngitung nusuk, ngitung nasib, ganjaran. Berarti ini gak ngelakoni di. Akhirnya mubah ini dibatalkan. Gak ada hukum mubah. Pasti dalam mubah itu meninggalkan kata. Kalau masuk akal, pinter, ulama ini pinter. Tapi pinternya mau separuh toh. Orang ulama yang nyoal, pinter separuh itu ditentang teori pinter sing separuh nih. Nulung bos wajib, rumah tanah wajib. Rugen turu anaknya terlantar. Rugen turu boe terlantar. Artinya resiko mubah kan dari sisi ninggalno haram untuk ganjaran, dari sisi ninggal wajib. Akhirnya bingung, dua ulama yang ketemu bingung. Terus piye? Akhirnya terus dari ulama muqtadul hal, momentum. Artinya momentum kan ya bisa dilihat toh. Misalnya setengah rolas kayak kok turu, mubah. Tapi kan potensi ninggal Jumatan. Berarti kecenderungannya haram. Ya, setengah rolas turu, mubah. Tapi kecenderungannya kowe serana ada turu keblok nanti tak jam. Berarti kena turu kan mesti tangine berjum. Tapi nak kowe misalnya jam 10, iman pas-pasan ae orang dua iki rawan dino. Dora, sidora, turu wajib. Mergo nak tangi turu cara kepengin awan-awan. Dadi kok delok momentume. Nak momentume untuk menghalau keharaman juga wajib. Tapi nak momentume rawan ninggal wajib. Dadi napa? Wow, ini pulau wani sumpah sama pengiran. Hukum ini yang bener. Ya nak percaya orang percaya tak sebenarnya mati. Mesti bener. Dan itu saya baca di kitab-kitab usul fikih. Jadi mubah itu tidak punya hukum tersendiri. Nah itu di fikih-fikih itu disebut wal mubah min haitsu dzatuh. Mubah dipandang dari segi mubah itu sendiri, bukan efek samping. Mulane wae misalnya kiai di sing dalam konteks saya. Dene anake wis kerja ning Jakarta ning Riau ning Dindi. Dewean mbek bojone ya tuwek hiburane mbok gawe goreng ngomong terus ngono kuwi ora ngurusi aku terus duwe karep-karep dhewe aku ya duwe karep-karep dene iso syukur nak rokok ning pojok musola wong bengi jam 12 rokok aku nek tanya wis mlebu tunggu nguru ya cerai apa-apa terus padha tuane lho kula niku anake kiai mbah kula kiai dadi kehidupan kiai roh tenang ngene dilapuri tenang rata-rata ge murid bapak kula murid bapak dari dinan wajib rokokan. Mungkin sok syukur nak rokokan. Terus pikiran gua padat. Bareng mui ngarep nang dene bantah rawani. Wong ketuane mui bahasa hal wong alim pirang-pirang. Satu-satunya jalan takok kula golek takok wong alim sing badhe mui. Aku bumi halal seneng ra karo wae. Jenengan halal malah wajib. Angger jenengan ra rokok stres malah wajib rokok. Lah kok diduwe kudu rokok. Ya ngono nak panen klopo nyolong bayar apa ndak butuh rokok. Lah iku sing haram nyolong bareng. Ya sudah begitu. Yang jelas sampean harus sadar, Islam itu pantangan mengharamkan barang mubah itu catat. Mengharamkan barang atau mewajibkan sesuatu yang tidak. Sebab itu pondok-pondok ilmu itu jarang mewajibkan santri ngerawat, ndawut dan karena etika ulama itu memang pantangan. Kok wajibno bareng ora? Etika ulama fikih ya, ulama ilmu. Makanya ulama fikih ora ngarah ketemu ulama dalam seneng. Sauri berpulang nggih tenang nganti tani. Mun kok mari lati apa itu? Wong ora lagi. Jenengan lati apa? Sunai nabi ini sing duwe sam darane ra wajib, jenengan darane wajib ya ati apa. Apa do atos e padha. Apa atos e padha. Yang bener iki. Itu sampean keluargane disi-disi. Kita disi aku. Tapi nak glor ini dalah ilmu pun tolong tak tahu muka. Kecuali roh Idul Fitri. Ambil aja mutasir. Tanggal lurus potongnya. Kalau dalah tolong tahun. Saya kita tambahnya 4 tahun. Ini kok itu. Jadi cara suarga pak. Tanggamu aku sinau malah wis puluhan tahun. Sinau yang mengalami tak jauh pada karo ibadah habis 3 tahun. Ya akeh dia. Aki-akian akeh dia. Harus dene Quran 30 juz. 30 juz bakat iddah.
bakat hukum sing detail-detail tolak itu atau laku marotan. Nak bain fala tafilu lahu hatta tangja jojan. Wa in tolak fala tafilu lahu min ba'du hatta tangja jojan. Sampeyan roh hukum tolak terus iku bain tolak. Tidak ini. Quran tolong justru ora ono bakat bakatan hukum. Lha iku bidangku. Berarti sing mirip Quran kok. Iki jenengan lan iku ngakoni pokoke jenengan ana ngoten-ngoten. Yo tidak aku soalnya ini. Mbok nang-nangan kok kula pola. Mau ambil santri dia kawin, masalah wali dia kayak sopor bingung. Mesti tak kok. Wali dia sinten. Bapak ngeten kapok menang kula. Aku ora tau curhat. Aku kula peteng padang ora tau. Aku mah goblok kawin. Peteng menengah. Oh, penak. Tidak, saya itu bukan berarti anti dalil, ya, tapi jelas nggak boleh tiba-tiba. Ya nggak boleh tiba. Apapun alasannya nggak boleh. Jadi kalau alasannya berngapal Quran enggak. Yang nggak wajib tetap salamannya enggak. Ini penting prinsip sekali dalam itu. Jangan sampai Islam dibebani oleh sesuatu yang nggak wajib dikatakan itu bahaya bagi Islam. Itu bahaya. Bahayanya kemateknya jutaan uang. Lu kiai ini tak antang benar. Yang penjina nak ketemu pulau dengar ke pengiran bahaya loh mazhab penjina. Kalau gitu, pun bahaya pon entek. Tapi nanti ada yang sah, yang pon. Tidak ada apa-apa, tetap sunat tapi jangan wajib. Ngeten loh, efek dari dikatakan wajib. Santri yang dalail meskipun banyak, itu jumlahnya berapa? Pondok-pondok dalail paling santri ini 200. Penggemarnya dia paling tak anggap 10.000. 200 tambah 10.000 begitu. 10.000 Ibu orang di pengaruh kamu. 10.200 nak darah ibu hukumi wajib. Umat Islam Indonesia itu 200 juta. Kemasek nawang 200 juta demi uang. Saya orang. Nak barang wajib mesti ngakoni fasik. Mergo ora ngakoni barang tak maki-maki tenan. Saman jo bela santri dhewe iki hukum. Kowe bela santri mapik tapi masekno jutaan wong nek barang wajib mesti ninggal fasik. Wong sak menake mbok fasikno. Langsung istighfar. Dibeli bilang tenanan, tapi semua itu guyon. Ngawur. Lho kula nak hukum tenanan. Ngono nggih, wargane dijenengan iya jelas. Ya sebetulnya memang dalam hukum Islam itu tidak ada pilihan. Sekali diarani wajib, sing ninggal fasik. Padahal aksarul muslimin di Indonesia tidak dalail. Berarti kok kuwi fasik kan? Sombong itu darah tak mengaji apa? Paham gitu kalau tapi sing dalil lho, ngamal dalil itu aku tinggal paham. Amal pas-pasan mbok napa? Oleh ra dalil nek ngalim ngotot ku, gak apa-apa. Tapi dia maksud ngandani anak, kan akal gak apa-apa itu akal muslim. Orang anak akal muslim ora salah akal. Buang boleh akal kitab apa nakal. Kalau nakal lagi ngalim, barang ngalim paham ya. Kalau tak nakal bang mau ngalim, bang boleh buat ngalim udah apa? Aku bodoh nih dok, ya berarti ya iya. Ya itu orang jadi nak anak itu oleh bebas nak bisa halal dia, itu mau terpakai, itu barang itu so pamit apa nakal, bang boleh buat ngalim apa? Tertahu itu akhirnya rasito. Kalau berani ini prinsip. Taman jangan salah paham ya. Saya bukan berhadapan-hadapan sama kiai yang mewajibkan. Tidak, ini tidak ada masalah. Tapi harus dikonfirmasi jelas. Hukum sunnah, selawase sunnah. Wala taqulu lima tasifu al-sinakum kadiba ada halal wa ada haram. Jadi sing halal ya tetap halal, sing haram ya tetap haram. Sing wajib tetap wajib, sing sunnah tetap. Wong sampean tak critani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini itu sholat qiyamul lail. Tentu zaman itu tidak ada istilah tarawih, namun sholat qiyamul hari pertama di masjid, hari kedua di masjid, hari ketiga yang makmum tambah banyak, keempat tambah itu Nabi terus hari kelima atau keenam, sebagian riwayat keenam beliau tidak turun. Yang nunggu banyak sekali. Nabi ketika itu sudah tidak sholat di masjid. Nah, Aisyah memberi penjelasan, wakin, saya itu apal persis lafaznya gini, wakin karena Rasulullah la yuhibbul amala wa huwa yad'u maka fata ayfrodo alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal. Padahal Nabi sangat mencintai amal itu. Hanya karena
maksud dianggap Jadi andai kan Nabi kok sholat qobliyah terus, wong mesti yakin wajib. Mergo Nabi qobliyah. Andai kan Nabi ba'diyah terus, tentu orang yakin itu wajib karena Nabi ba'diyah. Makanya Nabi kadang iya, kadang tidak. Sing iya buat tiru kue, sing tidak tak tiru itu. Itu masalahnya. Ya saya sebagai ulama curangnya di situ itu. Saya jujur curang saya di situ. Yang Nabi melakukan kamu tiru, yang pas Nabi tidak melakukan. Ya itu memang saya agak fair, tapi itu saya lakukan. Ya nasib saya memang begitu. Tapi memang ulama harus begitu, harus punya nyali. Tak mau tonggo-tonggo pulau terawih 30 dino. Saya mesti ada yang enggak terawih 1 tuh. Dan itu saya tidak pergi. Ya ora delik ning kamar. Ya mama sudah tahu apa yang biasa terawih kita. Benar terawih itu. Dan ya biasa, ya raja itu tetap hormat. Dan lucunya yang biasa itu rumah terawih orang terus golot rong dino harus dibayar, ya tetap 30 dino. Ya alasannya sudah bar kena ditiru orang alim. Tapi saya harus menunjukkan bahwa yang tidak wajib ya tetap ya wajib. Ya rada nekat. Ini mesti saya juga terawih sehari. Ya di depan umum orang berdiri, wakil nama apa itu ya. Betul terawih juga. Ya di musola saya, di pondok saya. Ya perhitungan saya begitu. Coba sekarang sampean pikir. Andai kan ibadah terawih di Ramadan itu secara konsensus kayak wajib karena semua orang melakukan. Berarti satpam ning gudang barani fasik. Ramadan pisan gak terawih. Bakul bakso barani fasik. Ramadan pisan gak. Bagaimana umat Islam yang jadi tukang ojek demi keluarganya agak terawih, tukang satpam demi keluarganya agak terawih, bakul bakso orang di terminal demi keluarganya agak. Itu kalau terawih sampai kayak wajib, mereka akan dikucilkan masyarakat karena seakan-akan meninggalkan barang yang. Tapi kalau tetap sunat, monggo sing terawih ibadah. Tapi bukan berarti kita mundurkan terawih, enggak. Pokoknya terawih yang di rumah sebaiknya terawih. Tapi yang sedang kerja jadi satpam ya monggo ora usah terawih. Tapi jangan katakan dia orang jelek hanya karena tidak. Wah Nabi wong elek. Terawih cuma 6 dino. Nabi itu hanya 6 hari tadi. Saking fanatiknya Nabi, konstitusi hukum Islam itu tidak boleh dirubah apapun alasannya. Sunat tetap sunat. Ini kalau cerita ini. Yang biasa terawih, ibadah terawih itu aku tinggal. Wah ini gitu. Sama tak cerita ini. Tanya jawab Nabi besi yang saking fanatiknya Nabi pada hukum Islam. Ya, karena ada seorang Arabi datang. Ayyukum Muhammadun, siapa yang bernama Muhammad? Terus kata Bapak Sampai, Rajulun Murtaqiun, yaitu orang paling ganteng yang di situ. Dia tanya, ya Muhammad, saya ini orang Bedui, saya ini orang kampung, orang desa. Saya tidak bisa sopan santun. Kamu sadidun alaika, tentu bahasa saya kasar. Kamu maklumi ya? Iya, kata Nabi ya. Kamu mau tanya apa? Tanya Islam. Apa betul Tuhan kamu mengangkat kamu jadi rasul? Tanyanya wel. Ya betul saya jadi rasul. Apa betul Tuhan kamu yang memerintahkan bahwa kita ini wajib sholat 5 waktu? Ya. Pas 5 waktu, enggak lebih, enggak kurang. Maksudnya yang wajib itu hanya 5 waktu, enggak lebih dari itu. Enggak pas itu. Pas 5 waktu. Dan itu menjadi ijma'nya ulama nanti berdasar hadis. Sama lihat di Bukhari di Muslim. Semua ulama dunia Islam ala kaum itu berdasar hadis di Bedui ini. Mereka takutnya dia jelas. Mas, engkau ada putus pas atau luas kurang. Terus Nabi ini didikting. Nabi itu diatur. Tenang mas, mau sholat imam berdua, gak luas gak kurang. Terus fawwala azidu alaihi nawala. Aku bakal nambahi, bakal. Jadi dia bersumpah, aku bakal sholat qobliyah, ya bakal sholat ba'diyah. Lho kok terus habis sok sama delok ngono. Tok tangan kula. Terus zakat. Zakat, Nabi nyebut zakat ini. Pasti betul mas. Ya, sama bakal nambahi, bakal kotor. Rasulullah Ramadan. Hal alayya wiru, apa saya punya kewajiban kotor di luar Ramadan? Di luar Ramadan macam-macam, ya Dawud, dalam macam-macam. Qalalah kata Nabi. Ya demi Tuhan, saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Jadi Arabi jelas atau dalam, jelas atau Dawud. Apa mana Senin? Terus malam mau. Ya cuma sing ngono iku dadi Arabi juga terus. Ndak, tapi ini konstitusi hukum. Nabi jawab jujur, ndak. Sampai terakhir haji manitatoa ilahi nabi. Terus ini apa mulai mau ngomongin itu dibalenin. Ya Rasulullah, sekarang enggak ngundang ya Muhammad ya Rasulullah. La azidu alaihinna wala amtu. Demi Tuhan, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi.
Ketika dia balik kanan kata Nabi, itu min ahli jannah. Orang itu jika melakukan tadi min ahli jannah. Jika orang Islam ijma dunyal Islam ala khamsin. Lalu lucunya hadis ini dipakai begitu manfaat. Ini ku era Ibnu Umar. Sing saya baca sampai nangis itu era Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putrane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia orang ahli fikih, ahli sahabat. Cuma sahabat junior karena putrane sinten Sayyidina Umar. Tapi menangkan ini. Ketika Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar wafat, Utsman wafat, kan sing mimpin Ali. Ali konflik sinten Muawiyah sampai berdarah-darah. Saya Ibnu Umar tidak ikut. Ketika dia di depan Ka'bah mau sholat ditanya sama penggemar-penggemarnya Ali. Ya Abu Abdurrahman, kamu ini orang baik, saya tidak mau jihad. Karena penggemar-penggemar Ali rata-rata si fanatik. Ya fanatik itu pokoknya tidak bela Ali sah. Sampai itu orang baik, saya satu tidak mau jihad. Kata Ibnu Umar, jihad apa? Ya kamu udah ikut mencari kebenaran lewat ma'alin. Kalau Allah Ta'ala, wakil tidurum kata Allah Ta'ala fitnah. Orang itu harus perang sampai rano fitnah. Itu nggak ada rivalitas, nggak ada dualitas. Ali tok atau Muawiyah tok. Dari Umar, kalau tanah, aku bisa tahu perang benar. Kela takuna fitnah, supaya fitnah itu hilang. Waan tuntu kotilu kata takuna fitnah. Gue perang malah jadi fitnah. Jadi orang perang hilangi fitnah malah nambah apa? Fitnah. Ma'aksal Rasulullah ala dzikril jihad. Jadi sing apa wong alim. Betapa seringnya Nabi nyebut jihad. Jihad itu rukun Islam. Ya jihad itu rukun Islam karena Nabi sering menyebut apa? Ternyata ada banyak Ibnu Umar. Aku nyeksen. Pas A'raf ditakona. Itu Nabi nyebut rukun Islam limo. Itu ora ono jihad. Balik nang Arabin. Jadi orang alim kayak saya yang ngomong begini itu penting. Sementing ojo sampai pepera kopiah berarti atau gak wali itu rugi. Bang, tetap wali tapi rapati kopiah, rapati rokok. Tapi tetap wali karena ini walinya mungkin lewat jalur menjaga konstitusi hukum. Lo coba ya misalnya golongan tertentu ya, saya bukan mengkritik juga bukan anti. Taruh saja misalnya ke kelompok An-Nadir. Dia sholat, sudah sholatnya benar. Tapi cara pakaian begitu. Tentu kita yakin pakaian begitu tidak syarat sahnya sholat. Tapi kalau semuanya gitu, lama-lama yang tidak pakaian gitu kan kayak tidak sah gitu. Bahayanya jadi konsensus kan lama-lama kayak jadi wajib kan. Sekarang orang ikut kelompok An-Nadir. Sholatnya nganggu celana jin, kaosan ketat. Kan mesti dibelirin wong akeh. Sholat model apa ini? Karena biasa pakai sholat begitu. Padahal pakaian gitu tentu kita yakin tidak jadi syarat sahnya. Coba kalau model pesantren, kiai ini badian, makmumnya kelambenan putih, kita kaosan gambar tengkorak. Karena dari awal nganggep itu rasa sah. Kowe golek kiai-kiai yo makmum golek klambi model piye ono. Lalu keluar rapati pendapat nek Jumatan, Jumatan takwa kabeh. Kulo tetep ora tahu. Alasan kulo kok nak dadi konsensus sawangane sing ora takwa rapati sah. Kulo sering takok. Mboten nanti ora jenengan sampeyan takwa kok. Nah, apa keduman kambine kan. Itu nanti bahaya. Lu coba sekarang kan banyak partai-partai yang modern sekarang itu kayak kur kalau Jumatan kudu kambing. Ini nanti lama-kelamaan jadi konsensus. Sawangannya yang batik tersangka, yang tidak takwa. Itu bahaya untuk melangsungkan hukum dasar Islam, syarat sahnya sholat itu ora perlu, ora kudu. Mulane ulama kudu ngerti tentang arus. Kalau terang pati tentang Jumatan bagian benar. Lo lanyam. Maksudnya Nabi berkorian nak sholat, nak kambing corak banyak itu tidak semua. Jadi batik itu bagus tidak apa-apa. Tapi untuk sholat itu saya keberatan untuk kadang kan orang yang berdasar sholat Jumat itu sunatnya nggak lambi terbaik cara dia batik malah Jumatan nggak guna apa. Ada Nabi dulu pantangan sholat nggak baju yang banyak apa coraknya itu. Menurut pulau putih. Kalau selama ini ya, nah kalau ditanya, kita tahu juga enggak Nabi tidak baju putih, ada usul kalau baju putih. Ya sudah ya, gak juga. Tinggal juga karena Nabi doa Abu Jahal juga.
Kowe nak delok film Arab, bajingan ya cobaan wong saleh ngono kok. Enak delok sejak Rasul lah ngoten. Wong kafire ngono kok. Cobaan sahabat e. Kalau masalah juga sunat itu kalau diskusi siapa sunat, tapi orang ya sunat biasa. Paham perlu keluar. Jadi sampean bayangan tuh gitu loh. Sunat yang jadi konsensus. Itu lama-lama tetap nanti arahnya itu wajib. Apalagi bola baju jalan. Zaman sudah banyak yang bodoh. Agar adat tahu-tahu dianggap. Saya yakin kayak kelompok An-Nazir itu nanti nggak punya nyali untuk tidak pakai baju gitu untuk sholat. Karena lama-lama yakin tua. Begitu juga partai-partai Islam modern yang biasa kalau sholat Jumat pakai takwa itu terus nanti lama-lama tidak punya nyali untuk tidak pakai takwa. Jadi ada pondok, ada santri yang biasa ngaji takrib wah, tapi kadang kebablas, mau lagi tengkorak santai. Kadang minggu ini ngarep Manchester minggu ini. Wah, anak ulo lu 4 tahun nggak cuma itu dengan lambi-lambi sing dadak. Gambar-gambar macam-macam. Tapi kalau tetap mangger cek konangan kalau tetap akan tadi khusus Jumatan pakai boleh ya Pak. Nanti langsung ganti ya ada apa. Karena saya itu tadi memang kalau ulama kayak saya itu memang harus kayak Ibnu Umar. Jangan sampai jihad ditambahkan menjadi rukun. Soal jihad itu misalnya penting, urgen dalam banyak hal ya sebutkan aja dalam banyak hal. Tapi tetap jangan jadikan rukun. Karena aku Indonesia enggak jihad masih orang tahu jihad, berarti orang tahu melakukan rukun Islam nanti ruwet. Paham ya? Mulanya wala takuru 5 tahun itu al-sinar umur kadibah hadam halal wa hadam haram. Ditaftaru ala wahid. Pokoknya Allah darani halal ya halal, darani wajib ya wajib, darani haram. Ampun melo-melo. Piye Rasulullah nyatane mboten traweh full. Karena untuk menunjukkan tidak wajib. Tapi sampean traweh full ya, karena sampean tidak punya amal kayak Rasulullah. Tapi kalau saya sampai sekarang itu mesti ya, saya itu mesti try 1 hari itu 2 hari. Biasanya 1 hari, kadang 2 hari. Maksudnya tidak pergi ya di rumah. Ya tapi nanti pulang saya, ini nak terkenal ngalim enak. Berbara kena ditiru ya. Jadi orang-orang yang tidak meniti. Ya itu rakan panutan, terawih-terawih mau kamu aku gitu. Ya nanti pulang baik dalam hal ini napa? Baik. Kue jajal ngono takok balawah. Saya yakin jatuh, sama niru kaya pulau pasti jatuh. Jaminan. Sing bebo tutuk imami terus jatuh. Pemenang bebo boten napa? Raweh malah. Mula natene kamar santri. Itu kan kalau angkat buka wajah buka terus santri itu kan mesti kobil itu di kamar atau dia bil mati. Itu ada santri itu dia santri sarang sebetulnya dia hanya bilang kobil itu. Saya kan ditanya sama anak itu. Tak mau nak ame, tak mau oke, tak mau apa kopi itu. Nanti mau rame, dia, nak mari tak mau rawani. Dia ini mesti alasan karwan rawani. Cuma matur wae ben wong ra janggal, sebenarnya kalau umumnya boleh. Sebenarnya matur kula, cangkemmu, mesti nglakoni ya iku ora aku, bocah kok malah nyalahno. Tapi jenengan bisa terlalu semua rasa. Kue muni rasa, kue pasal, kue nuduh wong. Orang ora bener. Apa muni tak benerani bener. Malah dolem kue muni rasa itu efeknya nganamno kumpule cah iku mbek bojone. Itu berarti penuduh. Loh gitu. Hukum Islam itu punya efek. Mungkin muni rasa itu bagus dari segi lafaz. Tapi muni rasa itu padha karo kelone gak bener. Produksi ini anak itu menuduh, muni rasa nggak akibat menuduh, jadi menyakitkan, namanya nggak boleh ditanya. Tenang kebenaran, iya. Maksudnya bahayanya kalau kamu katakan dasar, 2 mempelai ini dikucilkan karena melakukan pernikahan yang tidak sah. Jadi yang arogan itu mereka, bukan saya. Gitu. Itu darahnya rasa, akhirnya, jangan lama dia seru, ngawur. Kayak kasus dalail tadi, mungkin Anda simpati sama santri yang dalail. Tapi penggemar Anda jumlahnya mau 10.000. Tapi lama-lama diyakini wajib masek ngowong yang jumlahnya 200 juta. Itu yang saya tidak mau. Paham ya? Dua eleng-eleng ya. Hukum kelima itu mubah. Tapi mubah ini adalah momen.
Jadi kalau karena melakukan mubah meninggalkan kewajiban jadinya. Tapi kalau ninggalo mubah dan ninggalo haram jadi wali. Mana kalau nanti cerita tengah sini ada cerita ini kisah nyata. Ada seorang wali nak seminggu tahajud hari nopo. Dia saking GR-nya karena takut sama Allah tanya, ya Allah yang menandingi saya ya. Dia kira sudah wali untuk kamu. Tahu betul betul. Dia tangi mau bedak loh. Ya raposo, kok betul. Selagi masih meripati atau diturunkan, dia kan enggan. Masa wali tukang turu, kok nyai wali tukang tahajud, tukang kok? Tanya sih, kenapa kamu setingkat saya? Padahal penggawean turu. Dia jawab, ciri utama takwa itu meninggalkan kemungkaran dan tidur itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Kue potolan yang pasar, cek lirak-lirik, yang jenenge melek. Kue poto, masuk-masuk, rawang ayu cek lirak-lirik, yang jenenge melek. Rawang Islam yang mangkal, kalau cek hasut, cek dengki, yang jenenge melek. Turu bebasnya apa? Jadi dia jadi wali karena ilmunya. Dia tahu ya Allah, saya ini takarruf ibadah ngamal raiso. Kalau optimal tengkarku mungkar saja. Dan optimal tengkarku mungkar paling efektif lewat tidur. Akhirnya dia jadi wali baru saya tidur. Jadi orang wali nopo, maksud wali Abdul Naum, bapaknya nopo. Iya, orang wali jalur turu. Ya itu tadi. Berarti turu yang mubah dalam konteks ini tidak bisa berstatus mubah. Karena ternyata untuk meninggalkan kemungkaran. Ya, tapi mau nak wali aneh pakai turu bojom kelaparan, anak kelaparan. Nah, jadi ini ya haram karena meninggalkan kewajiban. Biasanya saya malah mubah apa bu? Itu nggak tahu lama mubah itu tidak ada. Hingga semua tarikh mubah ditambahin min haitsu dzatu. Mubah melihat itu mubah adalah kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggal juga ada min haitsu dzatu. Dari sisi itu mubah. Tapi dari segi efek samping atau akibat mubah bisa menuju ke wajib atau menuju ke apa? Itu jenis bahasa Arabnya min haitsu apa? Paham ini penting kalau aturakan. Sampai merapati fanatik. Jadi hukum macam itu. Hukum itu ringan tapi berat. Mulai kabeh tiang-tiang sing sok suci ngafir no tiang itu bahaya. Ada yang enggak senang gusur kafir, yang senang gusur wahabi kafir itu bahaya. Hukum itu punya efek. Gawe Kanjeng Nabi, mangko lali akhihi ya kafir, fakot ba'adi ahadihuma. Nuduh kafir nak tepak sing mbok nuduh kafir, tak tepak kowe kafir. Jadi nuduh kafir, podo nuduh kawin rasa, podo karo nuduh wong liya, gak karu-karu. Kowe nuduh wong liya Cina jenenge apa nak kliru. Kodak kan? Kodak dosa boten. Jadi hukum Islam itu sudah tiba. Gadah apa? Nah, itu ambil takut itu yang berkesi itu hukumnya kafir boten. Agak mendesak menjawab, orang jawab beradu dulu, dan jawab beradu dulu, kedua. Tapi yang jelas jangan sampai jawab. Kalau pertanyaannya dia kafir apa enggak juga. Karena rawan kalau dia ada kafir yang kafir kamu enggak punya pilihan. Makanya di Islam Taufik termasuk bab murtad, termasuk murtad adalah mangko lali akhihi ya kafir. Sekarang itu orang sudah belajar ulang tahun, ya nak saja di Jakarta forum tertentu mengkafirkan Gusdur, saya tidak bela Gusdur, tidak bela hukum dasar, tidak boleh mengkafirkan orang itu tidak. Karena nggak bisa tidak kena, mesti ada yang kena satu. Kalau dianya tidak kafir, kita yang apa? Ya, kalau saya setuju fatwanya ulama sekarang, Said Ramdhal Al-Budi yang di Syria itu, beliau bilang gini. Dia ditanya tentang Husain Al-Khallat. Husain Al-Khallat itu wahdatul wujud kayak di Indonesia di sini. Husain Al-Khallat yang disebut di Manaqib itu. Asurah Husain Al-Khallat asrotan walaupun di zaman ini lah apapun dia itu yang ada di Manaqib. Orang wahdatul wujud kayak Husain Al-Khallat itu kafir ya. Kayak Siti Jenar itu kafir apa? Ya. Itu kata Ramdhal Al-Budi dan saya ikuti. Anak kalau ista al-umrohullah walam takul li ahadin walam takum annahu kafirun lam tuhasab alaihi. Itu masih ingat tafsirnya. Andai kan seumur-umur kamu tidak pernah menghukumi seseorang itu kafir, itu tidak akan dihisab karena kamu tidak punya keberanian memberi hukum.
Tapi kalau kamu memberi hukum malah salah. Kalau dianya tidak kafir ya kamu yang kafir. Karena nyebut teman kafir termasuk bab murtad. Jadi gamane ngeten. Tak umur-umure bahak, gak tahu darani Siti Jenar kafir itu ora ono kitab. Tapi nek aku darani kafir kok salah siji mesti napa? Toh umpama ora darani kafir ora ono kitab. Mari sama nak ditanya, hukumnya Siti Jenar kafir apa enggak? Itu tidak mendesak untuk dijawab. Yang mendesak sama makan. Jadi kalau ditanya, saya kalau ditanya gitu, rame-rame yang mulai Gusdur, mulai apa, ketika rame-rame apa mulai liberal kayak Islam apa, liberal. Saya sering ditanya, Gus hukum jil kafir atau orang? Tidak mendesak. Namanya kiai kok orang tegas, di bang tegas ngawur kayak gue yang, di bang tegas tapi nopo, itu dalam melayu cepat tapi salah arah, atau rasa melayu. Iya, karena di Sulam Taufik termasuk bab apa? Mangko lali akhihi. Ya. Tapi kenapa saya mengulang-ulang nyebut dawuh Nabi dalam Sulam Taufik? Jangan kira saya bela jil ya ndak nanti terus GR. Mungkin khutbah jil enggak kafir goblok meneh kita kesimpulan. Kita ini berdasar perintah Nabi, jangan nyebut saudaramu kafir. Kalau dia tidak kafir, yang kafir kan? Jadi kita tidak mengkafirkan bukan karena takut jil, takut gusur, enggak ada sama sekali. Takut aturannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak boleh mengkafir. Jadi untuk disimpul jil enggak apa-apa, itu keliru. Ini urusan hukum. Paham ya urusan apa? Ini paham ya kalau kalian ini balik. Kalau sampai ditanya hukumnya Islam liberal itu kayak apa? Hukumnya Siti Jenar kayak apa? Sampai jawab saja. Andai kan saya hidup sampai mati tidak pernah mengkafirkan seseorang atau mau hukumnya kafir, itu tidak ada kitabnya. Tapi kalau saya terjebak menghukumi dan tidak malah kita yang kafir. Tapi nak dia betul kafir kan dia yang kafir. Kan sama-sama tidak tahu. Nah sama-sama tidak tahu amalnya tidak usah hukum. Jadi anak kalau ista'al umrohullah walam takum di ahadin walam takum di anak kafir lampu hasab kamu tidak akan kenal apa? Inna Ibrahim maka nakum matang qanitan lillahi hamid. Inna Ibrahim maka Nabi Ibrahim kana Nabi Ibrahim umatan umat imam diterima kubatan kanjeng. Jami'an yang kamu boleh dikori ini maring biro-biro tingkah keapian perilaku apa. Qanitan tur ingkang nurut muti angge ingkang nurut ilahi maring Allah hanifan tur ingkang menuju kebenaran maksudnya. Mailan tegese berkecenderungan ila dene koyo maring agama sing sithik. Walam yakulan orang sapa Nabi Ibrahim lan musyrikin setengah tahun musyrik kabeh. Syakiran tur ingkang nyukuri anu iki maring peraturan nikmate Allah. Istaba mile sapa Allah ing Ibrahim sapa tegese mile sapa Allah ing Ibrahim jauh lan kita sapa Allah ing Ibrahim ila siratin maring dalam ini kan. Wa tenalan paring sapa ingsun ing Nabi Ibrahim iki tetep ing dalam dawuh ayat Nabi dipatun te iltifat anu wa ibadi saing domir wa fit dunya ing dalem dunya fihi iltifatun anil wa ataina fit dunya wa ataina lan paring sapa ingsun ing Ibrahim iki tetep ing dalam dawuh wa ataina nane niku iltifatun te iltifat anu wa ibadi saing domir wa wau kan lillahi hanifa syakiran li'al dunia yang dalam dunia hasanatan yang keapian. Ya te hasanah hasanah pengalaman atau hasanah yang berbukti kulli ahli asyari yang sekabiane ahli agama kabeh. Wa inna la ta'ala nabi wa fil akhirat innal akhirata lan qalidina setengah ilmu sing ora kabeh. Ala dina tekse wong akeh lan kami terus dina akhirat ya ulah derajat tinggi. Suma akeh lan wong dipae waktu itu nek kamae sira Muhammad anis tadi. Arti kelakuan kitab di anu sosiro milata Ibrahim kaya agama Ibrahim dina Ibrahim masih agama Ibrahim Hanifan ingkang Hanif wau berkecenderungan baik selalu menuju baik pamakanan orang-orang sopon Nabi Ibrahim dalam sejina setengah tahun musyrik kalau bulan balai sopon Allah Ta'ala yang jauh pamakanan musyrikin roh dan krono galak tentang ala jahil Yahudi yang atas klaim Yahudi atau yang kalian Yahudi wasatoro Antagun satu Nabi Ibrahim wa ala dini yang atasnya agamanya kulit minal Yahud awin nasoro maksudnya orang-orang Arab